Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Ayat 8, bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku, sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Oke, shalom, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca adalah sepenggal peristiwa pada waktu Yesus sedang mengajar, dan itu hanya ada dalam Injil Lukas, gitu ya. Dan di sana Yesus menggambarkan tentang hubungan antara seorang tuan dengan seorang hamba. Dia bilang, dia dikasih ilustrasi, adakah di antara kamu yang mempunyai hamba yang bekerja mengembalakan domba atau membajak sawah, dikatakan. Dan apakah pada waktu tuannya itu pulang, tuannya berkata kepada hambanya, silakan kamu makan? Tentu saja tidak. Malahan tuannya akan berkata kepada hambanya setelah dia pulang membajak sawah, kamu layani aku mau makan, aku mau minum, gitu ya. Dan setelah selesai aku makan dan aku minum, barulah giliran kamu makan, gitu ya. Di sini Yesus menggambarkan bahwa seperti itulah hubungan antara tuan dengan hamba. Terus di sana dikatakan bahwa apakah tuan itu akan berterima kasih kepada hambanya karena dia telah melakukan segala sesuatunya, gitu ya. Tentunya tidak, karena memang itu adalah tugas seorang hamba melakukan segala sesuatu yang disuruhkan oleh tuannya, gitu. Pada video ini saya ingin membahas mengenai hak seorang hamba, dan ini menjadi sesuatu hal yang unik karena dalam firman Tuhan, hubungan antara Kristus dengan jemaat, hubungan antara kita Allah dengan umatnya itu digambarkan dalam beberapa bentuk, gitu ya. Yang pertama, misalnya kita sering mengenal bahwa kita bukan lagi seorang hamba, tetapi kita seorang anak. Betul, saudaraku, gitu ya. Jadi adalah salah satu hubungan yang digambarkan dalam firman Tuhan tentang antara Allah dengan kita, itu antara Bapa dengan anak. Itu digambarkan berhubungan dengan sesuatu bagaimana kita adalah ahli waris kerajaan surga, gitu ya. Tetapi bukan cuma itu, ada ilustrasi yang lain dalam firman Tuhan yang menggambarkan hubungan antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu digambarkan bahwa satu saat kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan hubungan digambarkan sebagai satu hubungan yang dekat antara mempelai pria dan mempelai wanita, gitu ya. Ilustrasi yang lain dalam firman Tuhan juga digambarkan bahwa kita bukan lagi hamba, kita disebut dengan sahabat, gitu ya. Jadi hubungan antara kita dengan Tuhan digambarkan seperti dua orang yang sahabat dekat. Dan ini bicara soal bagaimana Allah menjadi satu pribadi yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang menemani keseharian kita, yang berbagi segala sesuatu dengan kita, dan demikian juga kita dengan Tuhan, gitu. Hal yang lain, hubungan antara kita dengan Tuhan digambarkan seperti antara Allah dengan umatnya. Ini berhubungan bagaimana dengan satu pribadi, bahwa Allah satu pribadi yang layak untuk disembah, kepada Allah lah kita beribadah, dan itu berhubungan dengan Allah dengan umatnya, gitu ya. Ilustrasi yang lain dalam firman Tuhan digambarkan antara kepala dengan tubuh. Dalam satu tubuh Kristus digambarkan bahwa Kristus yang adalah kepala dan kita adalah tubuh dengan banyak anggota. Itu bicara soal bagaimana Kristus yang mengkoordinasi segala sesuatu, Kristus yang mengikat kita semua menjadi satu, gitu ya. Ilustrasi yang lain yang keenam adalah hubungan antara pokok anggur dengan carang. Dan itu digambarkan bahwa Kristus yang menjadi pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Dan ini bicara soal sesuatu bagaimana segala sesuatu sumbernya ada pada Kristus, dan itu digambarkan seperti pokok anggur dan carang, gitu ya. Dan satu yang digambarkan juga dalam firman Tuhan di sana digambarkan antara tuan dengan hamba. Dan ini bicara bagaimana ada otoritas pada Tuhan, bagaimana Tuhan memegang segala kekuasaan, dan bagaimana kita sebagai hamba yang harus taat dan tunduk kepada tuannya. Jelas aku? Jadi saya mencatat dalam firman Tuhan, hubungan antara kita dengan Allah setidak-tidaknya digambarkan dengan 7 hubungan tadi, gitu ya. Bapa dengan anak, mempelai pria dengan mempelai wanita, antara sahabat, yang keempat antara Allah dengan umatnya, yang kelima antara kepala dengan tubuh, yang keenam antara pokok anggur dengan carang, dan yang ketujuh antara tuan dengan hamba, gitu ya. Jadi pada video ini saya akan membahas satu bagian saja tentang bagaimana hubungan antara kita dengan Tuhan digambarkan antara hubungan antara tuan dengan hamba, gitu ya. Jadi kalau Anda berkata bahwa kita ini bukan hamba-hamba Tuhan, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, betul saudaraku.
gitu ya. Itu adalah salah satu bagian dalam hubungan antara Kristus dengan jemaat. Gitu ya. Kita digambarkan seperti Bapa dengan anak yang tadi, mempelai pria wanita, sahabat. Kita digambarkan seperti Allah dengan umatnya, antara kepala dengan tubuh, antara pokok anggur dengan carang, dan antara tuan dengan hamba. Jelas? Dalam firman Tuhan kita banyak menemukan Allah banyak berbicara tentang hamba-hamba ini. Gitu ya. Karena itu pada video ini saya akan menyorot mengenai seorang hamba. Dan dalam Lukas tadi digambarkan tentang hubungan antara tuan dengan hamba. Bagaimana seorang tuan berhak melakukan apapun atas hambanya. Gitu ya. Sekalipun hambanya baru pulang membajak, sekalipun hambanya baru pulang mengembalakan domba, si tuan tidak perlu memperlakukan hambanya dan berkata, kamu silahkan makan dan minum, tidak perlu. Si tuan berhak untuk berkata pada hambanya, ikat pinggangmu, layani aku. Sampai aku selesai makan dan minum, barulah kemudian kamu makan dan minum. Dan si tuan tidak usah mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Gitu ya. Dan kalau hambanya pun berkata, maka dia harus berkata bahwa kami adalah hamba yang tidak berguna dan kami harus melakukan apa yang memang harus kami kerjakan. Jelas, saudaraku? Pada video ini saya akan menyorot lebih banyak mengenai hubungan antara hamba dengan tuan tadi. Dan saya kasih nama dengan hak seorang hamba. Gitu ya. Kalau kita lihat dari cerita yang tadi, yang pertama saya ingin sorot sama-sama apa yang dimaksud dengan hamba dalam firman Tuhan. Gitu ya. Kalau kita bicara hamba dalam firman Tuhan, hamba yang dimaksud di sini adalah budak, slave. Gitu ya. Jadi satu pribadi yang dibeli. Gitu ya. Dalam masa perjanjian lama, perhambaan atau perbudakan ini menjadi sesuatu hal yang lumrah. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana ada seseorang yang dibeli. Ada orang yang menjual, bisa dia menjual dirinya, dia bisa menjual saudaranya, dan itu menjadi sesuatu di mana ada pihak yang membeli. Dan pihak yang membeli akan menjadikan orang itu sebagai hamba. Dan hamba yang dimaksud di sini adalah seseorang yang dibeli. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli. Anda dan saya telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dan ini sangat berkorelasi, ini sangat erat hubungannya dengan keadaan kita sebagai hamba. Gitu ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Anda dan saya, kita memang hamba-hamba Tuhan. Kita memang orang-orang yang dibeli oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Dan itu sudah lunas dibayar. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli. Sekali lagi di sana dikatakan bahwa kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Ditegaskan lagi, harganya telah lunas dibayar. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan bukan dengan emas dan perak atau dengan barang yang lain. Tetapi dengan darahnya yang mahal, Anda dan saya dibeli oleh Tuhan. Dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Gitu ya. Karena lanjutannya, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Gitu ya. Jadi itu kata firman Tuhan tentang hamba. Jadi hamba adalah satu pribadi yang dibeli oleh satu pihak lain. Gitu. Atau dalam bahasa sehari-hari kita kenal istilah budak. Walaupun pada saat ini mungkin tidak ada bentuk perbudakan apapun juga, tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang yang menyerahkan dirinya untuk ada dan diatur di bawah seseorang, yaitu di bawah tuannya. Gitu ya. Dan Anda dan saya sebagai satu pribadi yang sudah dibeli oleh darah Kristus, maka kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jelas, dalam firman Tuhan memang tidak diatur, dalam perjanjian lama tidak diatur apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang tuan kepada hamba yang dia beli. Gitu ya. Jadi tidak ada batasan dalam firman Tuhan apa yang harus dia lakukan. Hanya ada satu aturan dalam firman Tuhan dalam hukum Taurat, bagaimana apabila seseorang membeli seorang budak, membeli seorang hamba dari orang Ibrani, maka pada masa 7 tahun dia harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Apabila dia dibeli sendirian, maka dia harus dibebaskan sendirian. Apabila dia dibeli sendirian kemudian dia menikah, maka setelah dia 7 tahun, maka dia harus dikeluarkan sebagai satu pribadi yang sendirian. Gitu ya. Dan aturan itu ada banyak tertulis dalam firman Tuhan dalam hukum Taurat. Saya ngambil satu bagian dalam Keluaran 21 ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Gitu ya. Kalau Anda baca lanjutannya dalam Ibrani 21 tadi, di sana juga diatur tentang yang tadi saya bilang, kalau dia datang dan kemudian dia menikah, maka waktu dia 7 tahun, maka dia harus keluar sendirian. Anak istrinya tidak boleh dibawa. Gitu ya. Tetapi kalau dia kemudian memutuskan untuk sangat mengasihi anak dan istrinya sehingga dia tidak mau keluar, maka dia akan menjadi budak keluarga itu seumur hidupnya. Dan ada aturan-aturan yang ada di sana. Gitu ya. Itu dalam firman Tuhan. Jadi di sini yang pertama yang saya ingin sorot di sini adalah budak sebagai satu pribadi yang dibeli.
Gitu. Dan Anda dan saya kita udah dibeli dengan darah Kristus dan kita menjadi hamba-hamba Allah. Gitu. Dan yang kedua, kalau kita bicara soal budak, maka kita bicara soal satu pribadi yang tidak punya hak hidup. Tadi saya udah bilang dalam firman Tuhan, tuannya berhak melakukan apapun terhadap budaknya, termasuk membunuhnya sekalipun. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang tidak disalahkan dalam perjanjian lama, saudaraku, dalam hukum Taurat. Gitu ya. Jadi budak menjadi satu pribadi yang digambarkan tidak punya hak hidup dan dia tidak mendapat gaji dari apa yang dia kerjakan. Dia hanya terbatas mendapat makanan dan minum dan kemudian dia bisa menumpang untuk tinggal di sana. Jadi sebagai satu pribadi di mana keberadaan dirinya sudah tidak ada lagi, sebagai satu pribadi di mana hak hidupnya semuanya diserahkan kepada tuannya. Tuannya sebagai satu pribadi yang membeli dia, maka tuannya berkuasa penuh atas hidup si budak itu. Jelas, saudaraku? Demikianlah dengan Anda dan saya pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Bahkan sebenarnya sebelum Anda dan saya menjadi pribadi yang menerima Kristus, hidup kita semua adalah pemberian daripada Tuhan dan Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Gitu ya. Dan Anda ingat satu peristiwa dalam firman Tuhan tentang satu bentuk perbudakan atau satu gambaran dalam firman Tuhan tentang pribadi yang namanya Yusuf, yang tentunya saya yakin Anda dan saya sudah sangat familiar bagaimana dia kemudian dijual oleh saudara-saudaranya dan dia menjadi budak. Gitu ya. Dalam satu ketika kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, maka Yusuf sebagai satu budak, maka dia tidak bisa membela dirinya sama sekali, dia tidak punya hak untuk mengungkapkan apapun juga. Dan yang terjadi adalah kemudian dia dihukum, dia dimasukkan ke dalam liang tutupan, dan di sana kemudian dia ada sampai pada waktunya Tuhan mengangkat dia kembali. Itu gambaran dalam firman Tuhan tentang satu posisi, yaitu adalah budak. Jelas, saudaraku, atau hamba. Itu hal yang pertama yang saya ingin sorot sama-sama di sini mengenai hamba atau budak. Jadi hamba atau budak yang pertama dia adalah satu pribadi yang dibeli. Dan yang kedua dia adalah satu pribadi yang tidak punya apapun juga. Dia tidak punya hak hidup, dia tidak mendapatkan gaji dan dia hanya menyerahkan sepenuhnya pada tuannya. Gitu ya. Dan itulah yang seharusnya terjadi pada Anda dan saya. Semua yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Dan kita sudah dibeli oleh darah Kristus sehingga kita menjadi hamba-hamba Tuhan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Kristus. Gitu ya. Ini hal yang pertama tentang hamba yang saya ingin sama-sama sorot. Gitu ya. Hal yang kedua yang saya ingin bahas di sini adalah tentang bagaimana kita semua, suka atau tidak suka, Anda dan saya, kita semua diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau menjadi hamba Tuhan atau kita mau menjadi hamba dunia ini. Gitu ya. Hamba dunia ini tentunya menjadi hamba dosa, tentunya menjadi hamba hawa nafsu kita, tentunya dari hamba kuasa kegelapan. Dan ini menjadi satu pilihan yang tidak bisa kita hindari. Gitu ya. Anda dan saya kita berhadapan dengan pilihan, kita mau menjadi hamba Tuhan atau kita mau menjadi hamba dunia ini. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Roma 6 ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Pilihan ada pada Anda dan saya. Kita mau menyerahkan diri kita menjadi hamba Tuhan, atau kita mau membiarkan diri kita menjadi hamba dunia ini, menjadi hamba uang, menjadi hamba hawa nafsu kita, menjadi hamba kuasa kegelapan. Gitu ya. Dan pilihan ada pada Anda dan saya. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kita menjadi hamba, maka kita akan menuruti tuannya, entah itu memimpin pada kehidupan, entah itu memimpin pada kebenaran. Gitu ya. Jadi hamba ini menjadi sesuatu di mana itulah posisi Anda dan saya, suka atau tidak suka, saudaraku. Kita semua berhadapan dengan satu kenyataan bahwa kita harus memilih kepada siapa kita memperhambakan diri kita. Apakah kita memperhambakan diri kita kepada Tuhan, ataukah kita memperhambakan diri kita kepada dunia, kepada hawa nafsu, kepada uang, dan kepada kuasa kegelapan. Gitu ya. Dan pilihannya ada pada Anda dan saya. Gitu. Dalam Roma 6 ayat 22, beberapa ayat di bawahnya dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan itulah sebabnya kenapa Kristus datang. Dia membeli kita supaya kita yang sebelumnya jadi hamba dosa sekarang menjadi hamba Allah. Supaya kita yang sebelumnya menjadi hamba hawa nafsu kita, sekarang ditebus dengan darahnya, dibeli dengan darahnya. Dan kita menjadi hamba-hamba kebenaran dan menghasilkan buah sesuai dengan pengudusan. Tetapi semuanya perpilihannya terserah pada Anda.
Apakah kita mau tetap berada dalam dunia ini dan menjadi hamba dunia ini, ataukah kita menyerahkan diri kita untuk dibeli dengan darah Kristus dan menjadi hamba kebenaran? Gitu ya. Prinsip hamba ini menjadi sesuatu hal yang realita yang ada pada kehidupan kita semua. Gitu ya. Siapapun kita, agamanya apapun kita, Anda dan saya adalah hamba. Gitu ya. Tapi pilihannya adalah kepada siapa kita memperhambakan diri kita. Ada orang yang memperhambakan dirinya kepada perutnya. Ada orang yang memperhambakan dirinya kepada hawa nafsunya. Tapi apakah kita mau memperhambakan diri kita kepada Allah yang sudah membeli kita? Dia yang sudah berhak atas hidup kita dan membeli kita dengan darahnya. Dan harusnya kepada Allah lah kita memperhambakan diri kita. Dan itulah tujuannya Yesus datang menebus Anda dan saya. Supaya kita dibeli dengan darahnya dan kita tidak lagi menjadi hamba dunia ini. Jelas aku? Dan tadi di awal saya sudah jelaskan, seorang hamba itu adalah satu pribadi yang dibeli. Gitu ya, dan Kristus telah membeli kita. Dan seorang hamba dia tidak punya apapun juga, dia tidak punya hak untuk mempertahankan hidupnya sekalipun. Gitu ya. Jadi kalau kita memperhambakan dunia pada dunia ini, maka Anda akan diperbudak dengan dunia ini. Kalau kita memperhambakan pada uang, maka kita akan diperbudak oleh uang. Kalau kita memperhambakan diri kita pada hawa nafsu kita, maka kita akan diperbudak oleh hawa nafsu kita. Dan sebaliknya, kalau kita memperhambakan diri kita kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi Tuhan kita, yang akan membawa kita pada kehidupan. Jelas, saudaraku? Dan ada satu hal yang baik, ada satu cerita, ada kabar baik yang disampaikan bahwa Allah itu digambarkan sebagai satu pribadi yang tidak digambarkan sama seperti Tuhan yang tadi diceritakan. Bagaimana satu Tuhan yang kejam, yang kemudian sama sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada hambanya, sama sekali tidak mengerti kalau hambanya setelah selesai membajak atau selesai mengembalakan domba, bahkan tuannya seakan-akan menuntut untuk kamu tetap layani aku sampai aku selesai makan dan minum. Allah yang kita sembah itu Tuhan yang berbeda dari segala banyak jenis Tuhan yang ada dalam dunia itu. Gitu ya, dalam dunia ini. Sebab itu saudaraku, menjadi hamba pada Allah itu menjadi sesuatu yang membawa kemerdekaan. Menjadi hamba kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang membawa sukacita buat Anda dan saya. Gitu ya. Kalau saya catat di sini dalam firman Tuhan, perbedaan yang beberapa hal yang menyolok tadi saya sudah gambarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bisa digambarkan antara bapa dengan anak, seperti halnya ahli waris. Seseorang yang bisa mendapat hak, gitu ya, mendapat ahli waris dalam kerajaan surga itu digambarkan seperti Tuhan dan anak. Seperti apa sih namanya bapa dengan anak? Bahkan bisa digambarkan seperti sahabat, menjadi satu pribadi yang berjalan bersama-sama, menjadi satu pribadi yang bisa berbagi keluh kesah, menjadi satu pribadi yang berbagi suka dan duka, dan itulah Allah kita. Gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal Tuhan yang sangat istimewa dari semua Tuhan yang ada, gitu loh. Ya, di sini saya mencatat beberapa hal yang menarik, beberapa hal yang istimewa pada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Gitu ya. Yang pertama, bahwa Allah kita adalah Tuhan yang menjaga dan memelihara hamba-hambanya, gitu ya. Tadi saya sudah bilang bahwa Tuhan berhak melakukan apapun terhadap hambanya, bahkan membunuh sekalipun dia berhak melakukan itu. Tetapi Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus sendiri, Tuhan di atas segala Tuhan, dia menjadi satu pribadi yang sangat peduli dengan umatnya, satu pribadi yang sangat mengasihi hamba-hambanya, dan dia memelihara dan menjaganya. Bahkan di sana digambarkan juga seperti gembala dengan domba. Gitu ya, bagaimana gembala di sini satu pribadi yang menjaga, satu pribadi yang memimpin, satu pribadi yang menyediakan semua yang kita perlukan. Tuhan di mana di dunia ini yang bisa melakukan hal itu kepada hambanya selain daripada Yesus Tuhan kita? Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarikh 6 ayat 14 dikatakan, sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi, yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Itu ya, asal kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, asal kita menjadi hamba yang baik dan setia, maka dia adalah Tuhan yang sangat memelihara kita, dia adalah Tuhan yang sangat peduli dengan Anda dan saya, dan dia memelihara dan menjaga kita semua. Dan dia menjaga itu semua, dan dia memegang teguh perjanjiannya, dan dia menjaga itu semua dengan kasih setia yang tidak berkesudahan. Gitu ya. Hal yang kedua, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dia adalah pribadi Tuhan yang akhirnya mengangkat dan mempermuliakan hambanya. Gitu ya. Kalau Anda lihat dalam cerita-cerita yang tadi saya gambarkan tentang Tuhan dengan hamba, dengan budak, maka biasanya budak ini menjadi sesuatu yang akhirnya diperlakukan dengan semena-mena, dan akhirnya kalaupun mati tidak dipedulikan.
Tetapi Allah kita adalah pribadi Tuhan yang mempermuliakan, pribadi Tuhan yang mengangkat umatnya. Gitu ya. Anda ingat cerita dalam firman Tuhan tentang perumpamaan talenta, gitu ya. Bagian terakhir dikatakan, engkau hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan tuannya. Tadi di awal saya sudah gambarkan bahwa dalam cerita Lukas tadi digambarkan bahwa tuannya tidak boleh hambanya makan dan minum sebelum dia makan selesai. Bahkan sekalipun dia habis mengembalakan domba dan habis membajak sawah, tuannya berkata, ikat pinggangmu dan layani aku sampai selesai. Tetapi Allah kita itu Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dia satu pribadi yang membawa kita ikut dalam kebahagiaan Tuannya. Gitu ya. Itu hal yang kedua yang menjadi sesuatu hal yang istimewa pada Tuhan kita, yaitu Allah sendiri. Gitu ya. Dan hal yang ketiga, kalau kita bicara soal Tuhan, tadi saya sudah bilang dalam cerita yang pertama, bagaimana dia tidak mempedulikan kalau si hambanya tadi capek, tidak mempedulikan kalau hambanya itu lapar. Yang dia pikirkan hanya bagaimana hambanya melayani dia untuk mempersiapkan makan dan minum, siapkan ikat pinggangmu dan siapkan aku makan dan minum. Sekalipun hambanya baru pulang membajak sawah, sekalipun hambanya baru pulang mengembalakan. Tetapi Tuhan kita, yaitu Yesus sendiri, dia adalah satu pribadi yang mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dia adalah satu pribadi yang menjawab setiap doa-doa kita. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat berbeda, saya sudah bilang tadi. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 Tawarin 6 ayat 27 dikatakan, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu. Dia yang mengampuni dosa setiap Anda dan saya. Gitu ya. Tuan-tuan di dunia ini bisa melakukan hukuman kepada satu hamba, kepada satu bawahan yang dia rasa melakukan sesuatu hal yang salah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, yang penuh dengan panjang sabar, yang siap mengampuni segala dosa apabila kita datang mengaku di hadapannya. Dan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Yesus Tuhan kita. Gitu ya. Dosa hamba-hambamu, umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani. Dan kau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusakanya. Gitu ya. Jadi Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang berbeda. Jadi mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Gitu ya. Anda dan saya diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau menjadi hamba Tuhan atau kita mau menjadi hamba dunia. Kalau hamba dunia, ada tuan-tuan dunia yang kejam. Ada tuan-tuan dunia yang memperlakukan kita dengan sangat-sangat semena-mena. Tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan, maka dia adalah Tuhan yang sangat baik. Gitu ya. Dia Tuhan yang memperhatikan kita, dia Tuhan yang menjaga kita, dia Tuhan yang mendengarkan doa kita dan keluh kesah kita, bahkan dia Tuhan yang mengangkat dan mempermuliakan kita. Sekalipun Anda dan saya adalah hamba-hamba yang sudah dibeli. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana melalui video yang sederhana ini saya mengingatkan kita sama-sama bahwa Anda dan saya, kita diperhadapkan dengan pilihan apakah kita mau menjadi hamba Tuhan, apakah kita mau menjadi hamba dunia ini. Gitu ya. Menjadi hamba menjadi sesuatu yang tidak bisa lari karena kita semua sudah dibeli. Gitu ya. Dan itu pilihan ada pada kita semua. Apakah kita mau menjadi hamba Tuhan atau kita mau menjadi hamba dunia ini, menjadi hamba hawa nafsu kita, menjadi hamba dosa, menjadi hamba uang dan segala macam yang dunia ini tawarkan. Gitu ya. Atau kita memilih menjadi hamba Tuhan. Gitu ya. Dan Yesus sudah membeli kita dan dia berhak melakukan segala sesuatu atas kita. Jelas aku? Dan tadi saya sudah gambarkan bahwa Tuhan di atas segala Tuhan, ini adalah Tuhan yang ada yang lebih daripada Tuhan dimanapun juga. Dan dia memelihara dan menjaga umatnya. Dan dia adalah Tuhan yang baik yang menjaga kita semua. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah memilih, saudaraku. Dan tawaran ini ada pada Anda dan saya. Melalui video sederhana ini saya ingin berbicara mengenai sesuatu bagaimana Anda dan saya kita adalah hamba. Dan kalau kita kembali pada topik yang pertama tadi tentang apakah hak seorang hamba atau hak seorang hamba, maka hak seorang hamba sebenarnya tidak ada. Gitu ya. Yang ada di sana adalah seorang hamba menjadi satu pribadi di mana dia tidak bisa menuntut apapun dari tuannya. Semua yang diterima dari tuannya itu semata-mata karena kemurahan hati tuannya. Gitu ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, maka dia bersiap memberikan segala kasih karunia kepada Anda dan saya, dan itu semua karena kemurahannya, itu semua karena anugerahnya. Tidak ada sesuatu pun hak yang kita bisa tuntut dari Tuhan. Apabila kita menjadi hamba Tuhan, mari kita mengosongkan diri, mari kita merendahkan diri dan melayani Tuhan dengan segenap hati.
gitu ya. Dan tadi di ayat yang awal Yesus sudah gambarkan bahwa kalaupun itu seorang hamba harus berkata bahwa aku hamba yang tidak layak, yang hanya melakukan segala sesuatu yang disuruhkan kepadaku. Dan jadilah hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia, kata firman Tuhan, supaya Tuhan bisa membawa kita masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Dia. Jelas aku? Satu ayat yang terakhir dalam Efesus 6 ayat 5-6 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Di sini Paulus menggambarkan bahwa taat kepada Tuhan yang ada di dalam dunia itu menjadi analogi bahwa seperti itu kita harus taat kepada Kristus. Memang Kristus tidak sama dengan Tuhan yang ada di dunia. Kristus jauh lebih baik dalam segala perkara. Tadi saya sudah bayangkan, saya sudah gambarkan bahwa Kristus menjadi Tuhan yang menjaga memelihara kita. Kristus menjadi Tuhan yang mempermuliakan kita. Kristus menjadi Tuhan yang bisa memelihara dan mendengar setiap doa-doa kita. Tetapi Paulus menggambarkan bahwa kita harus tunduk dan taat kepada Kristus, sama seperti kita tunduk dan taat kepada Tuhan-Tuhan yang dalam dunia ini. Gitu ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Gitu ya. Bagian kita adalah mari Anda serahkan diri kita kepada Tuhan, itulah sebagai sebagai Tuhan kita, dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Pilihannya ada terserah pada Anda dan saya. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini bisa menginspirasi kita semua untuk kita belajar menyerahkan diri dan kita tunduk pada kehendak Kristus, karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dibeli dengan darahnya. Dan kita tidak berhak melakukan apapun juga, dan hak seorang hamba itu tidak ada. Dan kita hanya tidak bisa menuntut apapun daripada Tuhan, tetapi belajar bersyukur bahwa semua yang Tuhan berikan itu adalah karena anugerah dan karena kemurahannya. Dan Dia adalah Tuhan yang memperhatikan Anda dan saya. Dia Tuhan yang memuliakan kita semua. Dia Tuhan yang akan berjalan bersama dan memerintah bersama-sama dengan kita. Gitu ya. Dan mengajak kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan itu digambarkan seperti bapa dengan anak. Itu digambarkan seperti mempelai, itu digambarkan seperti sahabat, dan digambarkan seperti Allah dengan umatnya, kepala dengan tubuh, pokok anggur dan cabang, dan carang-carangnya. Dan itulah kita dengan Allah. Gitu ya. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia, dan biar kita hidup berkenan kepadanya. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.